Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah, para mu'alaf yang Abi cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah bahwa halaqah mu'alaf kita hari ini bisa terlaksana dan kita sama-sama nanti akan memperdalam Islam untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah meridhoi majelis ini dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam sebagai agama yang akan kita anut sampai kita mati nanti. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua para mu'alaf-mu'alaf yang dicintai oleh Allah yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah agar majelis kita ini menjadi lebih berkah, agar halaqah mu'alaf ini bisa terus berkelanjutan. Bersama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan artinya yang nanti dibacakan oleh Ananda Yunus Ibrahim dan juga sari tilawahnya oleh Ukhti Helen Arasita. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Amin Allahumma amin. Ya, jadi tadi sudah dibaca surat Al-Fil. Surat nomor berapa, Yunus? 105 ya, surat nomor 105 dalam Al-Quran. Yang sama-sama kita pasti sudah banyak yang hafalnya, apalagi yang Islam dari lahir pasti sudah tidak asing dengan ayat ini. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini yang istimewa buat kita bahas, apalagi untuk halaqah mu'alaf kita pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah yang hadir di sini memang khusus para mu'alaf, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, sehingga mudah-mudahan nanti ini akan sama-sama bisa mempertebal dan memperkuat keyakinan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi asbabun nuzul dari ayat ini kan berkisah atau bercerita tentang seorang raja ya dari kekaisaran Abisinia yang sekarang itu Ethiopia gitu ya, yang memerintah di negeri Yaman.
ya, di negeri Yaman ya. Kalau dulu di daerah namanya di Sabah namanya gitu ya. Kemudian di ibu kota Yaman yang bernama San'a gitu ya. Nah, raja ini bernama Raja Abraha ya. Tidak banyak mungkin yang paham kalau mualaf ya, namanya masih belajar ya. Raja Abraha ini agamanya ini adalah seorang Nasrani, Kristen gitu ya. Di sini kan sebagian besar mantan orang Kristen ya. Jadi semuanya tentu akan menarik cerita ini. Nah, Raja Abraha yang beragama Kristen ini ya, yang memerintah dengan sangat hebat pada waktu itu, merasa pada waktu itu ceritanya dia merasa gerah, panas kupingnya dan gregetan melihat banyaknya orang-orang Yaman di negerinya ya yang beragama Islam justru pada pergi ke Arab semua, pergi ke kota Mekah pada waktu itu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan ternyata setelah dia selidiki bukan cuma dari negerinya saja, dari seluruh negeri-negeri yang lain ya, orang-orang Islam itu selalu berbondong-bondong tiap tahun itu mengunjungi Baitullah Ka'bah ya di kota Mekah untuk beribadah haji. Jadi dia melihat apa sih istimewanya, dia kirimlah intel mata-mata. Ah, Ka'bah itu cuma batu biasa aja kok didatengin orang sampai banyak sekali orang tiap tahun. Ya kalau sekarang aja jamaah haji sudah hampir 4 juta, mungkin zaman dulu ya nggak tahu berapa ya jumlahnya. Yang jelas pasti tidak mungkin sedikit tiap tahun ya. Nah, ini yang membuat dia punya pemikiran. Kalau cuma batu begitu saja bisa dikunjungi orang segitu banyak tiap tahun, ya kan? Kalau begitu saya akan bikin tandingannya. Nah, gitu ya. Jadi dia punya ide cemerlang menurut dia pada waktu itu. Akhirnya dibuatlah sebuah katedral, sebuah gereja besar, ya, di kerajaannya yang sangat megah, yang tinggi menjulang, yang besar sekali. Bahkan disebut dalam sejarah bahwa lantainya saja terbuat dari perak, bukan marmer, bukan granit, perak ya lantainya. Setiap pintu-pintunya itu ya, atau jendela-jendelanya dan dindingnya itu dari emas semua. Wah, ini kan lebih hebat daripada Masjid Kubah Mas yang ada di Depok gitu ya. Jadi ini semuanya, bahkan dinding-dindingnya, semua pintu jendelanya dari emas, lantainya dari perak, coba bayangkan, dan besar sekali. Nah, si Raja Abraha ini yang seorang Kristen ini berangan-angan, kalau nanti sudah saya buatkan yang tempat yang megah, maka akan saya perintahkan ya, dan akan saya promosikan begitu ya, supaya orang-orang tiap tahun mau berkunjung ke sini, mau datang ke gereja ini karena tempatnya lebih bagus, lebih nyaman, lebih indah begitu ceritanya. Nah, alhasil dibangunlah gereja tersebut dan jadi sesuai dengan harapan si raja ini, si Abraha ini. Tapi alhasil setahun 2 tahun kok sepi pengunjung, nggak ada yang datang. Tetap saja yang namanya Baitullah Ka'bah itu di kota Mekah lebih ramai dikunjungi ya. Dia penasaran, ditunggu lagi, dibikin lagi, mungkin dipanggil ahli-ahli marketing kerajaan pada waktu gitu ya. Dipanggil bagaimana nih supaya orang mau datang, dibikin ya. Mungkin paket-paket wisata religi atau apa gitu ya zaman dulu gitu ya. Tapi tidak pernah berhasil, selalu gagal. Singkat ceritanya, dia semakin marah ya. Kemudian dia punya jalan pintas pemikiran, kalau begitu satu-satunya cara supaya orang tidak lagi datang ke Ka'bah Baitullah itu di kota Mekah dan mau datang ke Yaman, ke kerajaannya, adalah dengan cara hancurkan Ka'bah. Wah, gitu ya. Saya harus melakukan invasi besar-besaran. Saya harus serang. Saya harus mengerahkan kekuatan militer yang besar. Supaya apa? Supaya Ka'bah itu hancur. Setelah hancur, pasti orang-orang akan datang berbondong-bondong ke gereja saya ini. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya diperhitungkan dengan matang, ditentukan hari, dipertimbangkan, masak-masak strategi apa yang pas. Singkat ceritanya, seperti yang sudah diceritakan dalam surat surat Al-Fil tadi ya, dikerahkanlah pasukan bergajah. Wah, gajah zaman dulu nggak kayak gajah zaman sekarang, ya, lebih gede daripada gajah zaman sekarang ya, besar-besar, dan gajah perang beda dengan gajah yang ada di kebun binatang. Ya memang sudah disiapin khusus untuk peperangan ya, seperti kita nonton film, seperti apa, kita nonton film apa itu namanya 300 ya, yang ada di TV itu ya, di mana kekuatan kerajaan Persia ya mengerahkan pasukan bergajah. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih gitu ya. Akhirnya singkat ceritanya kemudian diserbulah ya, digempurlah Ka'bah ini dengan pasukan bergajah. Tapi Masya Allah ya,
kemudian Allah berikan pertolongan. Allah tidak akan membiarkan tempat ibadah umat Islam dihancurkan begitu saja. Akhirnya dikerahkanlah burung ababil, ya. Burung ababil berbondong-bondong diturunkan, dikerahkan sama Allah dengan membawa batu kerikil dari neraka. Jadi batu kecil tapi batu kerikil, ya. Akhirnya batu kerikil itu kemudian dilemparkan kepada pasukan ya bergajah tadi dan pasukan Abraha. Singkat cerita apa yang terjadi kira-kira? Mati nggak? Matilah, hancur, berkeping-keping. Bahkan di akhir ayat ya kan, di akhir ayat surat Al-Fil tadi diceritakan seperti apa? Faja'alahum ka'asim ma'kul, seperti ulat yang makan daun ya, grepes gitu ya, hancur berkeping-keping tidak tersisa. Termasuk si Abraha sendiri mati ya di situ. Nah, jadi selamatlah Ka'bah ya dengan pertolongan Allah tersebut. Dan peristiwa ini, peristiwa bersejarah ini diabadikan dalam Al-Quran sama Allah dalam surat Al-Fil, surat nomor 105 yang dibacakan oleh mu'alaf, adik-adik mu'alaf kita tadi. Nah, subhanallah, para mu'alaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmah yang bisa kita petik nih? Begini, kita sebagai mu'alaf barangkali nggak pernah terpikir gitu ya, bagaimana sih hebatnya Islam ya. Mungkin kita belum banyak tahu tentang bukti-bukti kebenaran dan keagungan Allah, Tuhannya orang Islam. Nah, ini salah satu yang akan kita lihat sama-sama, kita tunjukkan. Bayangkan ya, Abraha, kalau mungkin Abraha itu bisa dibilang kalau sekarang ya salah satu kekuatan dunia gitu ya. Mungkin negara Kristen yang super power begitu ya, penguasa, Amirul Kafirin mungkin gitu ya, yang kemudian punya kekuatan besar. Dia nekat mau menghancurkan Ka'bah, ternyata sama Allah dihancurkan, diluluh lantakan. Maka kalau kita mau berpikir sekarang ya, maka kenapa kok negara-negara Kristen itu ya, Amerika, Inggris ya, dan sekutunya yang sangat benci kepada Islam, dia nggak berani menghancurkan Ka'bah, kan gitu ya. Padahal mereka punya persenjataan yang super canggih, ada nuklirnya lah, ada ya rudal-rudal jelajahnya lah ya. Coba kenapa mereka tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Ka'bah? Untuk menghancurkan Islam barangkali yang paling gampang kan di situ. Kalau Ka'bah hancur, maka hancurlah umat Islam, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Kira-kira apa sebabnya? Kenapa mereka nggak berpikir? Si Donald Trump nggak pernah mikir ke situ ya. Kemudian dan sekutu-sekutunya, antek-anteknya nih ya, yang apa namanya mendukung Amerika, negara-negara Kristen yang tidak pernah senang pada Islam, yang membenci Islam, atau Israel sekalipun orang Yahudi. Kenapa nggak pernah berpikir untuk menghancurkan Ka'bah? Jangankan ngancurin Ka'bah, ngancurin Masjid Al-Aqsa aja nggak bisa sampai sekarang kan gitu. Kasarnya kan gitu. Apalagi Ka'bah di sana. Karena mereka tahu sejarah itu. Karena orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen itu tahu sejarah tentang Raja Abraha. Tahu Abraha itu agamanya sama seperti mereka Kristen. Lah Abraha aja mati, hancur, luluh lantah karena nekat mau menghancurkan Ka'bah. Apalagi saya, nanti daripada konyol kan begitu. Tahu-tahu nggak berhasil, gagal, malah malu ya. Akhirnya banyak orang Kristen nanti malah pada masuk Islam semuanya kan begitu. Maka nggak pernah mereka itu kemudian nekat berpikir untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, inilah Masya Allah salah satu kehebatan daripada Islam ya. Bukti nyata kehebatan Islam, Allah menjaga tempat ibadah umat Islam, Baitullah Ka'bah sampai sekarang ya. Tiap tahun jamaah haji 4 juta orang berkumpul. Jadi satu tempat, nggak pernah nggak muat, selalu muat. Padahal sudah dihimpit hotel, bangunan-bangunan, tapi tidak pernah ada kata tidak cukup, tidak muat. Ya, belum umrohnya setiap tahun, setiap hari, maaf bukan cuma setiap tahun, setiap hari orang datang untuk melaksanakan ibadah umroh, Masya Allah. Ya. Yang kedua, sampai detik ini belum pernah ada orang Kristen maupun Katolik yang punya tempat ziarah, tempat ibadah yang menjadi tempat kunjungan orang-orang Kristen seluruh dunia. Sehingga Masya Allah kalau kita mau berpikir sebagai mu'alaf ya, alhamdulillah kita tidak salah memilih Islam sebagai agama kita ya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai mati, kita tetap beragama Islam. Inilah gunanya halaqah mu'alaf, untuk mengungkap hal-hal yang tidak bisa diungkap oleh saudara-saudara muslim kita yang dari lahir. Sehingga kita perlu ketahui, ikhwah fillah rahimakumullah, para mu'alaf sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan kerinduan kita yang belum pernah dipanggil sama Allah ke tanah suci ya kan, terus berdoa semoga antum semuanya berkesempatan untuk mengunjungi Baitullah Ka'bah di kota
Mekah dan bisa berziarah ke kota Madinatul Munawwarah, bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, bisa melihat bagaimana kebesaran dan kejayaan Islam. Ya, dan semua ada bukti-bukti nyatanya. Ya, jadi alhamdulillah inilah ibadah yang membuat orang-orang kafir iri dengan umat Islam. Tidak ada orang Kristen Katolik yang pergi haji ke kota Vatikan berziarah ke sana, tidak ada. Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Maka alhamdulillah kita bersyukur jadi Islam ya. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang ada di sini khususnya yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi Duyufur Rahman, menjadi tamunya Allah, bisa mendapatkan kesempatan, dapat panggilan untuk bisa berangkat umroh ataupun haji ke Baitullah Ka'bah. Ya, barangkali itu sedikit penjelasan dari Abi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan semangat buat kita. Barangkali yang mau ada pertanyaan silakan, mungkin dimulai dari yang akhwat dulu atau yang ikhwan dulu. Ikhwan dulu ya. Boleh silakan kalau mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yunus. Saya ingin bertanya, setelah mendengar cerita Raja Abraham tadi, Abraha yang diceritakan oleh Abi Yusuf, apa yang harus kita lakukan sebagai mu'alaf ini agar bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi cuman meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari cerita yang Abi Yusuf ceritakan tadi, bagaimana? Baik, ya. Udah itu ya? Ya. Ya. Jadi bagaimana sebagai mu'alaf dengan kisah Abraha yang diceritakan dalam surat Al-Fil tadi, keimanan kita bisa meningkat gampang. Ini hanya baru satu surat. Baru surat Al-Fil. Antum ya sebagai mu'alaf harus menggali 113 surat yang lain, karena Al-Quran jumlahnya ada 114 surat. Baru surat Al-Fil saja Allah sudah menunjukkan kebesarannya yang begitu dahsyat. Allah sudah membuktikan kebenaran Islam dengan cara yang sangat luar biasa. Coba kalau antum menggali 113 surat yang lain, otomatis antum akan mendapatkan bukti-bukti kebenaran Islam yang akan jauh lebih hebat, yang akan jauh lebih dahsyat lagi, dan itu pasti akan dapat meningkatkan keimanan antum kepada Allah sebagai mu'alaf. Gitu ya Yunus ya. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Ya Ahmad. Silakan ya. Saya Yasirika. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya pada zaman sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang membenci Islam, terutama negara-negara yang seperti Amerika sangat membenci Islam. Terus bagaimana sikap kita seharusnya sebagai mu'alaf untuk bagaimana sikap kita untuk seharusnya untuk mereka-mereka yang sangat membenci Islam. Oke, ya paham, ya baik. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ya. Sekarang kebencian orang-orang non-Islam ya, orang-orang Kristen kepada kita umat Islam ya sudah sangat terlihat dan semakin meningkat ya tensi kebencian itu. Dan otomatis imbas yang paling kerasa adalah kita para mu'alaf. Kita akan semakin banyak dibenci oleh orang Kristen. Kenapa? Kita ini para mu'alaf adalah bukti nyata dan saksi hidup dari kebenaran Islam. Maka kalau tanya, mana bukti kebenaran Islam? Islam benarnya di mana buktinya? Nih, tanya sama para mu'alaf nih, kita para mu'alaf nih. Selama kita masih hidup, kita akan terus membuktikan kebenaran Islam. Dan bukti kebenaran Islam yang pertama adalah dengan hidupnya kita para mu'alaf ini di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Kok bisa ya seorang Rosita Silalahi, ya kan, seorang Yosafat Selamat Puji Haryanto yang dulunya nggak beriman pada Allah, bahkan yang dulunya benci pada Islam, seorang Yeremia, ya kan, seorang diva evangelista, mungkin tidak kepikiran sama kita awalnya gitu ya untuk menjadi seorang Muslim. Tapi Allah buktikan kekuasaannya, diberikan hidayah, ya kan, kun fayakun. Jadilah kamu Yesika Islam, jadilah kamu Yeremia Islam, jadilah kamu Li Kiping Islam, jadilah kamu Yosafat Islam, jadilah kamu Harun Ar-Rasyid Islam, jadilah kamu Helen Arasita Islam, Yesika Islam, Yusuf Ismail jadi Islam. Nah, bayangkan ya kan, orang yang begitu benci sama Islam, bahkan tidak mimpi, tidak minta, tidak menduga untuk jadi Islam, Allah kasih hidayah masuk Islam. Ini kan bukti kehebatan dari Allah, bukti kehebatan dari Islam. Dan Masya Allah,
cerita kita masuk Islam secara luar biasa, tidak seperti membalik telapak tangan, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penuh suka dan duka yang kita tunjukkan untuk membuktikan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita ya, jadi ditanyakan sama Jessica tadi, bagaimana sikap kita sebagai mu'alaf ketika mendapati ada orang Kristen membenci kita, bahkan semakin membenci kita, karena sekarang Islam yang ditayangkan di media itu Islam yang serba jelek semua ya. Maka sikap kita yang pertama ya kan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengajari kita, Nabi kita Muhammad SAW juga sudah memberi contoh pada kita. Kita dengan cara Allah berfirman dalam surat An-Nahl 125, Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya apa? Kamu ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, hikmah ya. Kemudian dengan contoh-contoh teladan yang mulia, dengan akhlakul karimah, mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita terpaksa berdebat dengan mereka, berdebatlah dengan cara yang baik. Kita punya pengalaman banyak. Contoh Pak Yosafat Selamat Puji Haryanto, nggak banyak bicara pada keluarga, tidak banyak promosi tentang Islam, tapi sekarang ini keluarganya kenapa? Sudah banyak yang mau menerima keislaman Pak Puji panggilannya ya sekarang ya. Kenapa? Atau nama Islamnya Abdullah Muslim. Karena melihat perubahan sikap. Islam bisa merubah seseorang ya, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya Allah. Dulunya ya punya karakter temperamen, dulunya punya karakter yang serba buruk, dulunya punya kebiasaan yang serba jelek, tapi begitu syahadat masuk Islam semua berubah ya kan. Senyum ya kan, sabar ya kan. Kemudian Allah selalu yang menjadi tujuan hidupnya, bukan materi lagi. Ini yang membuat orang-orang Kristen itu jatuh cinta pada Islam, jatuh cinta pada kemu'alafan kita gitu ya. Gitu ya Jessica ya. Barangkali ada lagi satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kita. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haruna Rashid ingin bertanya, bagaimana kita sebagai mu'alaf untuk berkontribusi terhadap saudara-saudari Islam kita? Mungkin untuk itu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita sebagai mu'alaf berkontribusi untuk saudara-saudara Muslim kita yang dari lahir gitu ya. Baik. Jadi ini bagus memang. Kadang-kadang kita ini kan mu'alaf, ada yang sering memuji kita ya. Wah, kalau mu'alaf itu biasanya belajarnya itu lebih cepat ya. Baru masuk Islam sebentar tapi tiba-tiba sudah pintar gitu ya. Nah, itu misalnya contoh anggapan mereka. Tapi bukan pujian itu yang kita harapkan sebetulnya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kontribusi kita. Kita bisa membuktikan sama mereka ya. Kita beritahu mereka, kita kasih tahu mereka bagaimana orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu ya kan, yang dulunya kafir itu mendapatkan banyak sekali kemudahan. Belajar Islam itu nggak susah, baca Quran itu tidak susah, karena yang ada di pikiran orang Islam dari lahir ini, sholat itu beban kan begitu ya. Kemudian baca Quran itu adalah sebuah kesulitan ya kan. Kemudian apa namanya, misalnya duduk di majelis ilmu untuk belajar Islam itu nggak punya waktu. Nah ini anggapan ini harus kita hilangkan ya. Dengan adanya mu'alaf akan memberi semangat buat saudara-saudara Muslim kita yang dari lahir, supaya apa? Oh lihat, oh ya mu'alaf kok sholatnya bisa lebih tumaknina ya. Oh kok mu'alaf kok belajar baca Qurannya seperti tadi yang dibacakan oleh ya Ananda Yunus Ibrahim tadi, kok udah lebih fasih ya daripada Islam yang dari lahir. Loh kok mu'alaf itu kok lebih semangat belajarnya ya kan gitu ya. Nah ini harus kita buktikan pada mereka. Dengan adanya kita mu'alaf ini, Allah tunjukkan kebesarannya lewat kita, sehingga saudara-saudara Muslim kita dari lahir yang merasa sholat itu jadi beban menjadi tumaknina seperti sholatnya para mu'alaf. Yang merasa baca Quran itu sulit, sampai umur 60 tahun nggak ada yang bisa baca Quran, bapaknya cuma Yasin tok. Kenapa? Karena Yasin tiap malam Jumat dia baca, tapi nggak bisa baca Quran, cuma hafal saja. Akhirnya lebih tertarik untuk belajar membaca Al-Quran ya kan. Kenapa? Mu'alaf aja bisa, kenapa kita nggak bisa dari lahir kan gitu. Mu'alaf aja merasa mudah, kenapa kok saya jadi Islam dari lahir kok merasa sulit kan gitu. Kemudian yang tadinya malas belajar Islam, akhirnya lebih sering mereka mendatangi majelis-majelis ilmu, mereka undang ustadz ke rumahnya untuk mengajarinya ya, ngaji ya, dan lain sebagainya. Barangkali itu ya.
Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat saudara-saudara muslim kita semuanya. Dan demikian halaqah mu'alaf kita kali ini. Semoga bisa memberi semangat buat kita semua. Dan kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.